Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gunadarma dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah, penempatan di Jayanti 2 sebagai Engineering Utility, dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Semua casing itu harus dibuka melalui buka murbautnya. Ya, casing kiri dan kanan harus dibuka. Kalau ada pengaitnya, dilepas dulu pengaitnya ya. Kalau ada pengaitnya dilepas dulu, biar kita langsung membuka. Nah ya, oke, udah kebuka ini casingnya. Oke, balikin, coba balikin, udah kelihatan nggak? Nah, itu di belakangnya masih, di sebelah sana, casing sebelah sana lagi. Yang casing sebelah kiri nih, ya, buka juga. Lihat pengaitnya dan murbautnya udah kebuka semua nggak? Congkel boleh, nggak apa-apa. Udah dibuka nggak murbautnya? Apa? Udah. Coba lihat, balikin ke sini. Balikin lagi ke sini. Balikin lagi. Lepas, buka, lepas. Tidurin. Nah, ya. Udah kelihatan semua ya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Ya, semua udah. Kalau udah semua terbuka, begini posisinya, lihat nih teman-teman. Posisi begini kebuka, ratakan tiga-tiganya di sini. Ya udah, sini bawa, geser dia mau bawa sini. Ini simpan rapi dulu tutupnya. Digeser aja nih, di bawah ini aja, di atas ini taruh aja. Ya, oke. Nah, kemudian kamu lihat dulu murbautnya. Pengaitnya pasti masih ada pengaitnya. Nah, balikin lagi ke sini. Ke sini buat. Ya. Balikin. Oke ya. Nah. Oke. Saya akan menjelaskan dari sistem yang pertama ya, untuk CPU ataupun komputer PC ya, personal komputer ya. Sistem kerjanya seperti ini, sama seperti tubuh manusia ya, sama seperti kita ya. Kalau berurusan dengan kamu berpikir, punya memori, namanya penyimpanan, tempat kamu menyimpan suatu data kamu di dalam pikiran kamu, itu namanya hard disk. Apa? Hard disk itu satuannya ada byte ya, byte. Nanti ada gigabyte ya. Berapa gigabyte? Oke, paham ya? Itu hard disk. Berarti menyimpan data di mana? Di hard disk. Berarti komputer apapun pasti punya hard disk karena dia menyimpan data. Misalnya kamu menyimpan data pribadimu seperti CV-mu kan, di dalam komputer kau simpan kan, itu disimpan di dalam hard disk ya. Hard disk itu
dia butuh namanya tegangan. Ya, butuh tegangan. Ya, nanti kita jelaskan. Oke. Kemudian di dalam dirimu itu ada namanya jantungmu. Jantungmu lah kunci kehidupanmu, benar? Nah, di sini jantung kita ini sebenarnya di dalam CPU ini adalah prosesor. Ya, prosesor. Nanti kita bongkar prosesornya ya. Tapi yang jelas pahami dulu bahwa prosesor itu, makanya ditanya, Pak mau beli komputer yang mana, tipe apa gitu. Tipenya kan itu berhubungan dengan kecepatannya, prosesornya, otaknya. Ya, ada Pentium, ada AMD, ya kan? Pentium berapa? Pentium 3, Pentium 5 gitu. Jadi semakin tinggi Pentiumnya semakin mahal harganya. Nah, kemudian kalau kita berbicara sudah ada otaknya ya, kemudian ada harddisknya, di CPU ada namanya RAM. RAM itu kecepatan. Ya, kecepatan artinya itu kayak kita bahasa manusia IQ-nya. IQ-nya itu cepat menangkap, cepat apa gitu, berpikir. Nah, ini pun sama, cepat dia melakukan actionnya ataupun operasionalnya. Jadi RAM itu adalah untuk kecepatan. Misalnya kamu klik masih loading lama, itu artinya RAM-mu itu rendah, lemah gitu ya. Berarti itu berhubungan dengan RAM. Oke? Berhubungan dengan RAM. Nah, kemudian di dalam komputer ini ada bahasanya tampilan VGA. Ada VGA card itu yang onboard. Kalau onboard dia berarti di dalam motherboard. Yang namanya motherboard ini satuan kesatuan ini. Ini motherboard. Udah tahu? Apa namanya? Motherboard itu tempat seluruh komponen berintegrasi. Ya. Berarti dia ada di dalam motherboard ya. Oke. Tadi VG card itu ada yang onboard, ada yang offboard. Onboard itu melekat di motherboard. Yang melekat itu artinya dia nempel di dalam ini. Tapi kalau yang card dia seperti ini, ada selok-selokannya. Itu yang offboard. Oke? Yeah. Nah, kalau di sini kita lihat VG card-nya yang mana? Ini namanya VG card. Bisa? Itu VG card. Kalau yang disebut RAM yang mana? Ini RAM. Ya, nanti kita belajar bongkar RAM, belajar bongkar VG card. Kita belajar melihat fungsionalnya di mana-mana. Oke? Nah, kalau prosesor itu ada di sini. Di dalam ini. Dalam ini. Oke ya? Prosesor. Nanti kita cara buka prosesornya. Oke? Nah, kemudian semua sistem ini, device yang kita berikan tadi, ya, itu dilengkapi, ada beberapa yang dilengkapi pakai fan, pendingin, ya, itu pendingin ya, sama kayak ini VG card ini juga ada pendinginnya, benar? Yang ini pendingin nih, ya. Jadi kemudian CPU-nya ada pendingin CPU, itu misalkan dia, contoh, ini pendingin juga ya. Ada juga nanti dipakai pendingin CPU-nya dari belakang. Kalau ada dia device ya pendingin ya. Nah, kemudian yang lain lagi di dalam CPU itu ada CD-ROM. Fungsinya untuk memasang CD. Ya, itu CD-ROM. Oke? Itu CD-ROM. Nah, kemudian di CPU ini dia harus bekerja dengan tegangan DC. Masukkan kamu ngambil dari power listrik. Ya kan? Tegangan AC. CPU nggak bisa masuk dengan tegangan AC, harus ada perubahan AC ke DC, yaitu power supply. Udah dapat ilmunya kan, power supply, perubahan antara AC ke DC. Nah, sekarang teman-teman, inilah power supply-nya. Ya, ini power supply. Nah, itu ada power supply, ambil dari power supply, ambil sini. Yang sudah kita bongkar. Ini power supply yang udah kita bongkar. Oke? Berarti kan dia masuk, mana sumber masuk power listriknya. Nah, itu sumber masuk power listriknya. Ngerti ya? Jadi dia mendapat power listrik dari PLN, dirubah di dalam power supply menjadi tegangan DC.
DC. Nanti kita cek berapa keluarnya ya. Ambil multimeter kita, tang amper. Oke, kita cek dia berapa tegangannya. Tadi udah dicolokin ini. Belum, colokin ke situ. Biar kita cek ya. Tegangannya berapa sih yang menyuplai ke komputer, kan harus kita cek. Jadi nanti berhubungan dengan itu kita dalam perbaikannya nanti semua. Ya, itu aja ya. Oke. Jadi ini kita lihat, ini fan untuk prosesornya ini. Ini ya, fan untuk prosesornya ini. Dia dapat tegangan dari sini untuk menghidupkannya. Ini soketnya. Oke, kita pisahkan dulu. Nah, inilah yang dikatakan prosesor. Prosesor kita buka dengan cara ini, pengaitnya kita buka. Ini pengaitnya, Nih. Nah, udah. Baru ini tinggal kita angkat aja. Tapi jangan pernah memegang pinnya pakai tangan. Ini jangan pernah megang. Ya. Sensitif terhadap muatan kita, listrik kita. Bisa jadi rusak dia. Maka kadang banyak orang dipegang-pegangin kan. Ya. Nah, inilah prosesornya. Jadi memasangnya ingat kakinya. Nih ada lambang ini. Ya, kalau bisa lihat nih, ini lambang tanda panah. Bisa lihat? Ya, tanda panah. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, lambang ini kan tanda panah ini. Benar nggak? Ini bentuknya kan ini enggak kan? Ini kan enggak. Ini kan ada bentuk tanda panahnya, ini enggak. Bisa lihat nggak nih? Gini sama ini. Lekukan. Benar? Segitiga gitu, benar? Berarti kita ambil lekukan segitiga. Jangan salah pasang, berarti dia hadap sini. Hadap sini. Nah, kita pasang dulu lagi dia begitu, depas ini. Cara masangnya lagi ya. Depas lagi. Kau tahan ini tekan. Udah, kunci lagi. Bisa. Kemudian kamu pasang pendinginnya. Pendinginnya kan ada soketnya nih. Nah, ini soketnya di sini, bawahnya nih. Berarti masukin dulu dia. Oke? Masukin dulu dia situ. Kemudian yang sini pun masukin. Nih. Ya, jadi ini lihat nih. Ini kan kita udah masukin pas ya. Ini pengaitnya udah pas ke dalam. Pengaitnya pas, tinggal tekan gini aja. Bisa? Bisa ya? Harus bisa. Nanti kamu praktekin lagi. Ini udah kuat nih. Ada prosesornya, udah aman kamu ngerjainnya. Kalau mau ganti prosesor pun kamu udah bisa. Ya, mengganti kipasnya pun kamu udah bisa. Ngerti? Oke. Kemudian kita ini RAM. Lihat nih RAM. Ya. Buka aja dulu biar ringan. Ini RAM, oke? Nah, ini RAM ini cara bukanya begini. Nih, ini tekan dua-duanya gini. Oke? Kita tarik. Inilah RAM. Sama kita tarik. Tarik lagi contoh. Nih. Nih. Oke? Nah, kalau mau lihat speknya di sini, lihat nih. Ini ada speknya, ya, ada di sini speknya 2 GB, oke? Ini pun 2 GB, ya. Jadi dia 2 GB. Jadi bisa kita lihat ini 2 GB. Berarti kalau pasang dua-duanya berarti jadi 4 GB. Nah, punya kamu tadi laptop berapa? 2 GB. Berarti kita harus beli yang mau pasang yang 4 GB langsung bisa. Yang 222 bisa. Ya, nanti kita lihat slotnya. Slotnya ini ada nggak, gitu ya, dalam laptopnya. Kemudian saya akan jelaskan sistem harddisknya ini. Harddisknya ada punya slot langsung nanti di sini. Ini harddisk, ya, sama mode ROM. Ini CD-ROM, ya kan? CD-ROM sama harddisk. Nah, ini harddisknya ini. Selokannya ini, ya. Nah, ini dari harddisk langsung masuk ke sini. Oke. Nah, tapi dia dapat power dulu. Ini data, ini power sama kayak CCTV. Ada power, ada data, ya. Seperti itu ya. Nah, kita akan cek dulu tegangannya berikut. Tapi mengerti sistemnya udah tahu ya. Apa nama ini? Coba saya sebutkan. Salah. Ini apa? Satu kesatuan ini semua? Motherboard. Tadi yang ini apa? Yang bergetar ini?
Fan-nya. Yang di bawahnya Prosesor. Ini apa? Hard disk. Hah? RAM. Ini apa? Hard disk. Ini CD-ROM. ini Power supply. Oke, power supply. Nah, sekarang pertanyaanku, power supply-nya fungsinya apa? Untuk mengubah AC ke DC. Berarti sebagai power supply, sumber tegangan, ya, mengubah AC ke DC. Hard disk fungsinya apa? Menyimpan data. Oke. RAM fungsinya apa? Sebagai kecepatan dalam beraktivitas dia ya, komputer beroperasi komputernya ya. VG card apa fungsinya? Sama, buka VG card juga buka gini dia. Ini ada pengaitnya nih, buka aja tinggal gitu ya. VG card apa fungsinya? Sebagai tampilan di monitor. Apa yang kamu monitorin. Nah, itu dulu dasar-dasarnya untuk mengenai komputer ya. Sekarang kita akan cek dan pasang ulang kembali dan kita lihat sistemnya bekerja apa tidak ya. Oke. Udah aku pasang power supply-nya, konekin ke hard disk sama CD-ROM ya. Kamu apa cara masang RAM-nya, coba pasang RAM-nya. Ini RAM. Dua-duanya. Lihat slot-nya ya. Mana yang pin panjang, mana pin rendah, tahu kan? Pin pendek. Ini kan pin panjang nih. Ini pendek. Nah, lihatlah dia soketnya, mana pin panjang, mana apa. Jadi dia tinggal tekan aja ke dalam ya. Lepas bukakan dulu soketnya, ini bukakan begini dulu. Udah. Masukin dia ke dalam, tinggal dorong aja dia ke bawah ya, ke dalam. Kuat sekali, dua tangan ya gitu ya. Jangan dorong ini ya, salah kamu tekniknya. Ini biarin. Oke, itu biarin. Ini biarin. Nah, ini tinggal kau dorong kencang aja. Ngunci kan? Nah, bagus gitu ya. Oke, gitu tekniknya ya. Biar ngerti masangnya. Nah, Dika pasang harddisknya Dika. Ini itu harddisknya sama kamu pasang CD-ROM-nya. Kamu pasang CD-ROM, kamu pakai pasang harddisk ya. Lihat soketnya, pilih yang mana soketnya. Kamu soketnya mana? Di antara output dari power supply ambil. Pisahin mana yang untuk soket power, mana soket untuk data. Lihat soketnya, kan kamu bisa lihat soketnya. Soket power mana, soket datanya mana. Ya, bagus si pensi. Yang soket itunya mana? Soket untuk datanya. Nah, itu data udah powernya sekarang. Yang kecil berarti kamu lihat. Yang kecil dong lihat, kan kamu lihat yang kecil. Udah, sini buat CD-ROM-nya sini. Sini aja, letakin sini ya, biar kamu bisa lihat sistem bekerjanya. Udah, harddisk juga udah. Tekanannya udah bagus tuh, udah rapi, masuk ke dalam semua. Udah ya. Oke ya. Engineering juga harus bisa ya memperbaiki komputer, walaupun taraf levelnya hanya sekedar menengah ya. Kalau yang ahli berarti kau teknisi komputer, bukan teknisi komputer itu tujuan kita. Paling tidak kamu engineering mengenal bagian-bagian hardware-nya ya. Hardware-nya seperti apa, baru kau nanti bisa mengetahui cara pemasangannya juga tadi sudah kita ajarkan ya. Ini power supply juga udah ngerti kan fungsinya seperti apa. Oke, gitu aja dulu ya, biar tertutup, rapikan semuanya. Semua dirapikan lagi kembali biar kita ke ruangan sebelah lagi ya. Thank you ya.